Ikang Fauzi diawasi bergantian oleh keluarga setelah Marissa Haque meninggal. Penyanyi Ikang Fauzi sangat terpukul dengan kepergian istrinya Marissa Haque untuk selama-lamanya. Kondisi Ikang Fauzi setelah kematian Marissa Haque belum stabil sehingga harus dijaga dan diawasi bergantian oleh anak dan kerabat. Di samping itu Ikang Fauzi juga belum berani tidur sendiri di kamarnya sesudah Marissa Haque meninggal. Marissa Haque, istri Ikang Fauzi meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober tahun 2024. Sang anak Cici Fauzi mengungkapkan kondisi Ikang Fauzi 3 hari setelah berpulangnya Marissa Haque. Dikatakan Cici Fauzi, kondisi Ikang Fauzi masih belum stabil karena kehilangan separuh jiwanya. Ayah bilang, separuh jiwa ayah hilang, ujar Cici Fauzi. Anak dan kerabat masih bergantian untuk mengawasi Ikang yang belum berani tidur di kamarnya. Ayah banyak doa buat ibu, terus abis itu pas malam ayah masih harus ditemani. Kata Om Ferry Salim, harus jaga ayah terus ya, jangan ditinggalkan, bikin shift aja gantian gitu, ucapnya. Ia dan Bella Fauzi sangat berduka atas kepergian sang ibu, namun ternyata ayahnya lebih terpukul dari mereka. Ayah ibu saling cinta mati sih menurut aku, manis banget. Tiap hari, love, love. Ayah saya juga total, ayah manis banget kayak ibu, ungkap Cici. Cici menyebut sosok ibunya sangat memprioritaskan sang ayah. Ibu memang tegas, agak keras, tapi kalau sama ayah memprioritaskan ayah, jadi apa-apa itu ayah saya. Manis dengan caranya ibu, tambahnya. Kepergian Marissa Haque secara mendadak sangat membuat Ikang Fauzi, Cici Fauzi, Bella Fauzi, dan keluarga sangat terpukul. Marissa Haque meninggal dunia setelah membaca Al-Quran. Cici ungkap kondisi Marissa yang wafat. Cici Fauzi mengungkap mendiang ibunya Marissa Haque tampak sangat cantik saat jenazah dimandikan. Istri Ikang Fauzi, Marissa Haque meninggal dunia setelah ditemukan tak bergerak di kamarnya Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, dini hari. Berpulangnya Marissa Haque membuat putri Ikang Fauzi, Cici Fauzi terguncang. Cici Fauzi, putri mendiang Marissa Haque dan Ikang Fauzi merasa berat saat memandikan jenazah sang ibu. Waktu pemandian itu berat banget sih, aku masih kayak sebelum disabunin aku cium-cium dulu kulitnya, ujar Cici saat ditemui di rumahnya, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, seperti dikutip dari tribunnews.com. Dan itu masih bau kulit ibu dan aku tuh pengen botolin gitu baunya. Aduh surreal gitu. Terusnya, dalam proses memandikan jenazah Marissa Haque, Cici Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi ia merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Cici merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Momen mandiin tuh saya merem tuh kebayang mulu. Aduh cantik banget, ibu saya cantik, saya jadi suka tulis di IG, cantikku. Enggak tahu ya, pas mandiin ibu itu cantik banget, ujar Cici. Cici Fauzi tak menampik bahwa dirinya benar-benar terguncang dengan kepergian Marissa Haque. Bungsu dari dua bersaudara ini melewati semua momen kepergian Marissa Haque dari rumah sampai ke liang lahat. Kalau kemarin saya terguncang banget karena saya menyaksikan, menggendong ibu terbujur, saya bawa ke UGD sama ayah, terus saya mandiin, ungkapnya. Selain itu, Cici Fauzi juga merasa dirinya kurang memprioritaskan sang ibu di saat-saat terakhirnya. Hal itu berbalik menjadi sebuah penyesalan mendalam yang menghantuinya. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, dini hari setelah ditemukan tak bergerak di kamarnya. Keluarga sempat membawanya ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Pihak rumah sakit kemudian mengeluarkan surat kematian pada pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marissa Haque dimakamkan di TPU Tanah Kusir sesuai dengan permintaannya.